Halo semuanya, selamat datang di channel The Mistake. Dan hari ini kita akan membahas komponen of the year, atau bisa dibilang part of the year. Jadi di video kali ini kita akan mencari atau kita akan membahas komponen yang paling banyak dibeli dan paling worth it di akhir tahun, atau bisa dibilang untuk tahun yang dibahas. Jadi untuk video ini kita akan membahas untuk tahun 2021. Nah, jadi di sini kita akan membahas hanya untuk prosesor dan VGA. Jadi selain itu mohon maaf, mungkin di tahun selanjutnya kita akan membuat lagi untuk komponen-komponen lainnya. Tapi untuk tahun ini kita akan membahas untuk komponen prosesor dan VGA terlebih dahulu. Jadi di sini dikarenakan untuk harga komponen terutama prosesor agak tinggi, jadi kita hanya membataskan untuk komponen yang bisa dibilang kere-hore. Nah, jadi untuk kalian pecinta Core i9, untuk kalian pecinta RTX 3060 2060, untuk kalian pecinta AMD Ryzen 7, AMD Ryzen 9, mungkin video ini bukan untuk kalian ya. Jadi jika kalian yang memiliki jiwa kere-hore, untuk referensi kalian boleh menonton video ini. Nah, siapa tahu untuk tahun 2022 komponen ini masih stabil harganya dan menjadi pilihan kalian untuk merakit PC di tahun selanjutnya. Oke, jadi di sini kita akan masuk ke lini prosesor. Untuk seri AMD yang paling worth it di sini adalah AMD Athlon 3000G. Nah, jadi kenapa dia masuk ke nominasi ini? Karena dia sudah memiliki iGPU. Nah, karena iGPU ini dia bisa untuk bermain game seperti Valorant, GTA 5 ataupun Shadow of the Tomb Raider ya, tapi dengan resolusi low dan palingan untuk beberapa game AAA ya cuman cukup 30-an lah. Tapi jika kalian merupakan gamer-gamer on the budget, ini merupakan prosesor yang sangat worth it bagi kalian. Dengan spesifikasi memiliki 2 core, 4 thread dan base clocknya di 3,5 GHz. Yang pastinya dia sudah unlock. Jadi jika kalian menggunakan motherboard seri B, nah kalian bisa mengoverclock untuk prosesor ini. Nah, selanjutnya untuk seri Intel di sini ada dua. Yang paling banyak yaitu Core i3 10100F. Nah, kenapa prosesor ini? Karena prosesor ini dengan harga di 1,2 juta, dia sudah memiliki performa di atas Core i7 generasi ke-7, yaitu 7600. Nah, untuk prosesor ini dia memiliki spesifikasi 4 core dan 4 thread dengan TDP 65 watt, base clocknya di 3,6 GHz dan boost clocknya di 4,3 GHz. Kebanyakan di tahun 2021 orang-orang merakit dengan prosesor ini dikarenakan dia sudah hyper threading dan untuk performanya dia sangat-sangat oke sekali. Jadi bisa dibilang price to performance-nya sangat bagus. Nah, kemudian selanjutnya di sini ada Core i5 10400F. Nah, untuk spesifikasinya yaitu di sini dia sudah 6 core, 12 thread dan base clocknya di 2,9 GHz untuk TDP 65 watt dan boost clocknya di 4,3 GHz. Nah, untuk prosesor ini banyak dibeli oleh kaum mid end lah, karena untuk rendering, untuk game dia sudah sangat worth it sekali dan dia bisa dibilang performanya 11-12 dengan Ryzen 5 3600. Malahan jika di-compare untuk Core i5 10400F ini dia lebih tinggi sedikit ya. Nah, jadi itulah untuk lini di prosesor. Jadi ada Athlon 3000G di seri AMD dan ada Core i3, ada Core i5 untuk Intel. Nah, kenapa aku hanya memasukkan ini? Karena untuk price to performance-nya dan untuk harganya, karena untuk price to performance-nya dia sangat worth it. Untuk Ryzen 3 3100 ataupun Core i7 generasi ke-10 itu dia sudah sangat mahal ya. Terutama untuk Ryzen 3100 itu dia harganya bisa menyentuh sampai 2 juta.
ataupun untuk Ryzen 3 3200G atau 2200G itu dia sudah tembus dengan harga 2,5 juta. Jadi itu sangat-sangat tidak worth it untuk tahun 2021 ini. Nah, jadi begitulah. Sekarang kita akan lanjut ke seri motherboard. Nah, untuk motherboardnya di sini untuk yang pertama itu untuk seri AMD yang paling worth it dan paling sering dibeli oleh orang-orang atau motherboard of the year, yaitu ASRock A320M HDV. Nah, di sini dia sudah memiliki soket AM4, dia sudah support untuk overclock RAM, dan dia sudah support untuk NVMe. Nah, jadi jika kalian menggunakan prosesor Athlon 3000G ini, maka untuk motherboardnya kalian bisa membeli dari ASRock ini dengan harga 755.000. Bahkan saya sendiri masih menggunakan motherboard dari ASRock ini. Nah, sekarang untuk lini Intel, untuk motherboard seri terendah di generasi ke-10 yaitu diduduki oleh MSI H410M Pro VH. Kenapa di sini hanya memasuki untuk generasi ke-10? Ya karena di sebelumnya untuk pemenang processor of the year yaitu Core i3 10100F. Maka kita harus memasukkan motherboard ini ke dalam list. Nah, kenapa motherboard ini sangat worth it? Karena dia sudah support SSD NVMe dan dia untuk PCIe-nya dia sudah berplat metal. Jadi jika kalian pecinta VGA besar atau VGA berat seperti RTX atau yang paling besar GTX 1660 Super atau GTX 1660 Ti, ini masih support, masih kuat di PCIe ini, dia nggak akan patah ya. Nah, untuk motherboard ini dibanderol dengan harga 1.030.000. Ya tergantung, kalau tahun depan harganya tidak berubah ya. Nah, selanjutnya untuk seri B yaitu diduduki oleh ASRock B560M Pro 4. Ya, di sini adalah motherboard micro ATX dengan seri chipset B yang paling banyak orang beli. Ya karena orang sukanya yang pasti gak mau, ada yang mau RGB, ya ada yang mau RGB, ada yang gak mau RGB. Jadi untuk motherboard ini adalah pilihan yang sangat pas, dimana dia sudah ada 4 slot RAM, dia sudah PCIe berplat metal, dan dia sudah memiliki heatsink untuk VRM dan untuk M.2 armornya. Nah, jadi itulah untuk lini motherboard yang ada di tahun 2021. Selanjutnya di sini untuk VGA of the year atau GPU of the year. Nah, di sini untuk kasta yang pertama diduduki oleh Lord Chestplank yaitu GTX 750 Ti 2GB 128 bit. Nah, di sini dia dibanderol dengan harga 1.650.000 sampai ke 2 juta. Nah, untuk GTX 750 Ti ini dia memiliki memori 2GB 128 bit dan sudah GDDR5. Dan dia tidak membutuhkan pin power seperti yang minggu kemarin kita bahas untuk GTX 950. Nah, untuk GTX 750 Ti ini kalian bisa membeli dari harga yang seperti sudah saya bilang tadi, yaitu dengan harga 1.650.000 atau 2 jutaan. Nah, untuk yang unit yang saya tampilkan ini kalian bisa cek di kolom deskripsi nanti. Nah, kemudian yang kedua di sini adalah GTX 1050 2GB GDDR5. Nah, di sini untuk VGA ini dia sudah lebih kuat dari GTX 750 Ti dan GTX 950 yang minggu kemarin kita bahas. Dia di sini sudah support untuk DisplayPort, HDMI port, dan untuk DVI port. Nah, untuk unit yang ada di depan kalian ini dijual dengan harga 2 jutaan. Namun untuk GTX 1050 ini dia dijual dengan harga yang bervariasi, mulai dari harga 2 juta hingga ke 2.500.000 ataupun bisa tembus ke 3 juta. Nah, kemudian untuk selanjutnya di sini adalah GTX 1050 Ti yang versi 4GB GDDR5. Nah,
Untuk GTX 1050 Ti ini dia adalah versi yang lebih kuat lagi dari GTX 1050, yang pastinya dia sudah 4 GB 128 bit GDDR5. Nah, untuk harga dari GTX 1050 Ti ini bervariasi. Untuk yang bekasnya dia dijual dari harga 2.600.000 atau 2.800.000 hingga ke 3.500.000. Sedangkan untuk unit barunya bisa dijual dengan harga 3.500.000 hingga 4 juta. Dan yang terakhir di sini adalah GTX 1650. Untuk unit yang ada di depan kalian ini itu dijual dengan harga 4.050.000. Namun untuk GTX 1650 yang versi AMP ataupun non AMP itu bisa dijual dengan harga 4 juta untuk bekasnya, dan untuk yang barunya dia bisa tembus hingga 5 juta. Itu pun kalau dia dengan versi non AMP. Kalau dia sudah versi AMP atau versi AMP Core bisa tembus hingga 6 juta. Nah, di sini untuk unit yang sudah ada di depan kalian dijual dengan harga 4.050.000. Jika kalian berminat silahkan kalian cek untuk deskripsi di bawah. Nah, jadi itulah untuk komponen of the year yang sudah saya tampilkan di sini. Jika kalian berminat silahkan cek kolom deskripsi. Tapi untuk prosesor dan untuk motherboard di sini tidak akan saya cantumkan di deskripsi karena untuk unitnya dia sangat banyak tersedia. Namun untuk VGA seperti GTX 750 Ti, 1050, 1050 Ti dan 1650 akan saya cantumkan di deskripsi di bawah. Nah, jadi bagaimana menurut kalian? Ini merupakan opini dari diriku sendiri. Jadi jika kalian memiliki Processor of the Year atau VGA of the Year, silahkan kalian komentar di kolom di bawah dan kita diskusikan bersama-sama. Oke, terima kasih yang sudah mau menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye bye.